Masalah ini sudah dibicarakan dengan seluruh karyawan dan perusahaan. Bapak ini gimana? Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan ini kronologi hilangnya Marsina hingga ditemukan tewas. Kita kabarkan di tangan kita genggam arah bangsa. Marsina, buruh wanita, dibunuh tahun 1993. Dia tewas mengenaskan dengan kemaluan ditembak. Marsina memimpin aksi pekerja PT Catur Putra Surya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Namun, aksi itu membuat perusahaan panas. Gaji memang naik, namun akhirnya Marsina dan teman-temannya harus berurusan dengan aparat Kodim. Rekan Marsina, Uus, 43 tahun, membeberkan hilangnya Marsina hingga ditemukan tewas. Kejadian bermula saat Kodim memanggil 10 orang buruh PT CPS yang aktif berdemo. Marsina yang mendengar hal itu segera menyusul teman-temannya ke Kodim. Saat kami datang ke kantor Kodim, ternyata ada teman kami yang disiksa, tutur Uus saat berbincang dengan Merdeka.com. Kamu tidak usah demo lagi, kamu harus keluar dari pabrik, tidak usah bekerja. Kamu tahu siapa yang ada di dalam itu? Dengar suaranya. Dia itu sekarang disiksa. Kalau tidak mau, kalian semua nasibnya itu seperti yang ada di dalam, kata Uus menirukan salah satu aparat Kodim waktu itu. Mendengar jeritan siksaan dari teman seperjuangan, Marsina tidak gentar. Meski mendapatkan ancaman akan diculik dan disiksa, Marsina terus melakukan pertemuan dan mendampingi teman-temannya. Tapi menurut Uus, sebenarnya para buruh pun sudah puas dengan keputusan perusahaan yang menaikkan gaji. Bahkan Marsina meminta teman-temannya giat bekerja karena perjuangan sudah selesai. Wes yore, perjuangannya awak dewe wes mari, upahe awak dewe wes diundakno. Saiki aku titip, ayo kerja sing temen, gawe masa depannya awak dewe sesuk, kata Uus menirukan perkataan Marsina. Dari pertemuan yang dilakukan di salah satu tempat kos dekat Gapura Siring Kuning, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Marsina dan tim buruh lainnya membubarkan diri. Sekitar pukul 10 malam, kita selesai pertemuan. Mbak Marsina saat itu pamit makan ke seberang jalan raya Porong, sedangkan kami kembali ke kos masing-masing di Desa Siring, ujar dia. Dari perpisahan itu, ternyata itu pertemuan Uus dan buruh lainnya dengan Marsina yang terakhir. Sebab mereka semuanya selama 3 hari mengira kalau Marsina pergi untuk pulang ke kampung halamannya di Nganjuk. Bahkan buruh juga mendatangi kantor Kodim setempat untuk mencari keberadaan Marsina selama 3 hari.
Setelah 3 hari kami mencari keberadaan Mbak Marsina, baru pagi hari 8 Mei 1993 kami mendapat kabar Mbak Marsina ditemukan dalam keadaan meninggal penuh luka di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan Nganjuk, kata Uus yang sudah tampak lemas. Mendengar kabar itu, Uus dan seluruh karyawan pabrik seolah tidak percaya. Mereka hanya bisa menangis dan larut dalam kesedihan. Hingga pagi harinya, 9 Mei 1993, Uus dan sejumlah rekannya memutuskan untuk melayat sekaligus memastikan kebenaran kabar tersebut ke rumah Marsina di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah mendapat kabar, beberapa teman kami datang ke sana untuk melayat dan melihat apakah itu memang Mbak Marsina, teman buruh kami. Ternyata saat didatangi memang benar, cerita Uus. Kematian Marsina berbuntut panjang. Aparat membentuk tim terpadu, kemudian menciduk 8 orang petinggi PT CPS. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum. Tak ada yang tahu kalau mereka dibawa ke markas TNI. Mereka disiksa untuk mengaku telah membuat skenario membunuh Marsina. Pemilik pabrik PT CPS, Yudi Susanto, ikut dicokok. Saya Yudi Susanto, pemilik dan direktur PT CPS. Pada tanggal 1 Oktober 1993, saya dibawa oleh petugas. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Menurut penyelidikan polisi, Marsina dijemput oleh pengawal PT CPS bernama Suprapto, lalu dihabisi Suwono, satpam PT CPS, setelah disekap 3 hari. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan, bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak. Muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Pengacara Yudi Susanto, Trimulya Desuryadi, mengungkap adanya rekayasa aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Setelah 23 tahun sulit sekali mengungkap kasus ini, saat mendatangi Kodim Sidoarjo, tak ada lagi yang mau bicara. Mereka sudah tak ada lagi di sini, sudah pensiun, kata seorang anggota Kodim pada Merdeka.com. Sementara itu, Kontras tahan-hentinya meminta Komnas HAM membuka ulang kasus ini. Presiden Gus Dur dan Megawati sudah meminta kasus Marsina diungkap total. Hingga hari ini, Kontras menyebut kematian Marsina masih menjadi teka-teki. Demikianlah Bray kronologi hilangnya Marsina hingga ditemukan tewas yang dilansir dari Merdeka.com. Bagaimana pendapat kalian?